Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihil malik wal khatimin lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi haqqa qadiril mudarril azim. Allahumma hasil thawaba ma qaranahu min kalamikal aziz hadatan balighah wa rahmatan minka wa sila wa rahmatan minka nazilah wa barakatan minka kamilah ila hadrat marina wa razaqina kama barakta ala sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allahumma barik lana fi amarina wa razaqina kama barakta ala sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allahumma barik lana fi amarina wa razaqina kama barakta ala sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jazallahu sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu punika kula panjenengan ziarah di makbaripun atau makamnya Mbah Loreng. Mbah Loreng menurut sebagian sejarah ataupun cerita bahwa Mbah Loreng ini termasuk sebagian senopati yang diutus oleh Sultan Agung Mataram ketiga atau Hanyokrawati untuk menyerang VOC yang ada di Batavia, karena beliau Sultan Agung Mataram 2 kali menyerang, kalau tidak salah sekitar 16 tahun ya, tahun 16, 26, 2 tahun kemudian yaitu tahun 1628 itu beliau memilih 40 senopati, di antaranya 40 tersebut itu ditulis di dalam serat centini. Di antaranya ada Syekh Kendil Wesi ataupun Kendil Wesi, terus Singotaruno, terus lagi ada Sejogati, di antaranya lagi ada Mbah Kiai Loreng, itu yang ada di sekitar Pekalongan dan Batam. Di Losi itu ada situsnya ataupun makamnya di daerah Sambong ada ya. Terus di Mlelen juga ada. Kalau Syekh Sejogati itu ada di dekat makam Mbah Kiai Mas Ali bin Abdurrahman. Terus kalau yang satunya Singotaruno itu ada di Kalibelok, itu di antara senopati. Yang lainnya banyak lagi ya, yang dipimpin langsung oleh Pangeran Manduro Rejo, itu Bupati Pekalongan pertama. Beliau adalah masih keturunan daripada Ki Ageng Pemanahan, itu Pangeran Manduro Rejo. Makanya ditunjuk untuk menjadi bupati di Pekalongan pertama, karena Pekalongan ini tempat yang sangat strategis menurut Sultan Agung Mataram. Yang pertama dijadikan lumbung padi. Pasukan yang akan bergerak menuju ke Batavia itu tempat transit itu adalah Pekalongan. Maka Pekalongan ini meskipun kota kecil ya, artinya tidak sebesar Jakarta, tidak sebesar Semarang, Surabaya, Bandung, tapi sampai sekarang mencerminkan ekonominya paling besar ya, di antara
kota-kota yang lain. Jelas kalau di ibu kota terus di Semarang itu ya lebih besar, tapi di antara kota-kota yang lain Pekalongan ini sampean bisa lihat ya, bisa lihat yang bisa kita jumpai, dan itu adalah bukti ya, itu banyaknya hotel-hotel di Pekalongan. Berarti dari luar itu banyak yang ke Pekalongan. Itu biasanya para pembisnis paham dengan berdirinya hotel tersebut. Itu sudah diketahui dan diprediksikan oleh Sultan Agung Mataram pada waktu itu, sehingga ketika angkatan laut juga mendarat ataupun transit di Pekalongan, meskipun agak ke barat ya, yaitu di sekitar Wirodeso sampai perbatasan Pemalang, itu pasukan kapal angkatan laut Kolor DT itu ditransitkan di sana, sementara angkatan daratnya itu transit di Pekalongan. Di samping istirahat, makan, dan membawa perbekalan itu dari Pekalongan. Maka Londo ini sangat benci ya, dengan Pekalongan. Akhirnya lumbung padi tersebut dibakar. Terjadilah yang sampai sekarang dijadikan monumen disebut dengan Suro Genen. Itu diantaranya. Di samping ekonomi yang lain ya, mohon maaf, di Pekalongan dulu itu ekonomi yang terbesar diantaranya batik sama laut ya. Maka TPI terbesar dulu ya di Asia apa maksudnya ya, di Jawa Tengah nopo Pulau Kesupen, intinya pernah menjabat nopo terbesar. Nah niku cuman biasa ada beberapa oknum sehingga akhirnya tidak mau menjual di TPI Pekalongan. Pekalongannya sendiri pun akhirnya suka menjual di pulau-pulau atau di daerah Tegal maupun di Juwono ya. Itu padahal dulu terbesar. Yang sekarang masih ada yaitu batiknya ya, itu di Pekalongan. Rencang-rencang sedaya alhamdulillah, di samping Pekalongan seperti itu digambarkan oleh Sultan Agung Mataram ya, dengan menjadi pusat lumbung padi ataupun tempat ekonomi sampai sekarang, dan para pejuangnya pun dari masa ke masa sehingga sampai sekarang ya, mulai dari Pangeran Mandulorejo terus turun lagi ya, sampai ulama-ulamanya pun di Pekalongan zamannya menurun lagi sampai ke Syarif Husain, ayah daripada Raden Saleh, turun lagi sampai di era pendirian Nahdlatul Ulama pun Pekalongan tetap memegang kendali. Buktinya ketika Mbah Kiai Hasyim Asy'ari ketika mau mendirikan Nahdlatul Ulama, beliau di samping sudah mendapatkan restu dari gurunya Mbah Kiai Khalil Bangkalan, tapi beliau tetap meminta restu juga kepada Mbah Kiai Amir bin Idris, Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Atos, Al-Habib Hasyim ya, dan ulama-ulama yang lain termasuk Mbah Kiai Agus Kenayagan ya, Kiai Sepuh Kiai Mawardi niku keranten apa riyen Mbah Hasyim juga ketika di sana itu seperguruan dengan Mbah Kiai di Simbang Kulon niku nggih, Mbah Kiai Suyuti, Mbah Kiai Fadlun nggih, niku satu seperguruan. Tapi ada seniornya yaitu Mbah Kiai Amir bin Idris. Paham nggih? Dan bisa dilihat juga sampai sekarang siapa pemegang daripada ketua Sufi fil Alam. Ketua
Torekoh sedunia, beliau adalah Maulana Habib Muhammad Lutfi. Meskipun kecil, dikunjungi dari semua negara ketika ada kunjungan ya. Karena 2 tahun ini ada corona, mungkin ada sedikit sedikit berhenti ya. Tapi setiap di momen maulid itu sekalian dijadikan pertemuan sufi fil alam. Ulama-ulama sering kumpul di Pekalongan ini. Tidak sekarang saja, dari dulu. Maka kula panjenengan alhamdulillah ya, perlu disyukuri di samping menjadi orang Indonesia yang damai, aman, tidak seperti di Suriah ataupun yang lain ya, seperti itu. Dan perlu disyukuri juga kita di Pekalongan ya, dengan menjadi orang Pekalongan, banyak doa-doa para ulama, para aulia yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Nah, versi yang kedua, beliau ini termasuk katanya ya, ada yang mengatakan beliau ini termasuk prajurit daripada Diponegoro. Tapi orang prajurit biasa ya, tetap duwe andil besar di dalam ikut peperangan Diponegoro. Nah, nanti bagian para pakar sejarah bisa ditelusuri lagi nggih tentang sejarah beliau. Tapi kula pribadi nggih luwih condong ataupun cocok yang beliau termasuk prajurit daripada Mataram. Selisihnya berapa kalau seperti itu? Sekitar antara 200 tahunan ya. Itu kalau dari zaman Sultan Agung Mataram ketiga sampai Diponegoro. Dan daerah sini disebut Tempuran ya. Ambung biasanya pernah gawe tempur menawi ya. Dan alas sawah mereka disebut sawah lambau dari tepung apa mbluk mesi rondo ya. Pokoknya sawah juga sawah sing menurut orang-orang tua zaman dulu ya, jare termasuk sawah sing angker kok men jarene ya itu. Dan ini sebenarnya yang tenger sing asline lambu isi ana apa ora. Makanya ini termasuk situs ya daripada makbaroh beliau Mbah Loreng. Ngaten nggih niku mawon kangge penambahan nggih wawasan kula panjenengan. Ternyata di Pekalongan kota, kabupaten dan Batang niku pertebaran para aulia, ulama, pejuang dari zaman ke zaman yang selalu dikenang. Bahkan banyak yang ditulis di Keraton Solo nggih. Solo, Kertanegara yang nanti mungkin Suro kula panjenengan badhe ziarah mriku, ataupun yang ditulis di Keraton Yogyakarta yang sekarang diteruskan oleh Hamengkubuwono ke-10 nggih. Nek Pakubuwono saya pengen 11 nih. Pakubuwono, Hamengkubuwono, Paku Alaman, Paku Negaran itu dari satu Sultan Agung Mataram akhirnya pecahlah menjadi empat pangeran ya. 4 pangeran dari Paku Negaran, terus Hamengkubuwono, Pakubuwono niku, terus yang satunya Paku Alaman. Ngaten nggih, mugi-mugi manfaat lan mugi-mugi kula panjenengan, putra-putri kula panjenengan, keturunan duriyah kula panjenengan diparingi tiyang ingkang demen mahabbah dhateng para aulia, para syuhada, para pejuang nggih. Lillahi kalimatillah. Allahumma amin. Maulaya sholli wa sallim daiman huwal habibul ladzi tarja syafa'atu dikudiya minan ahwali maqtahamiya Mustafa baligh maqasidana wa filana mamadaya wasi'an karami ya Allah biha ya Allah biha husnil khatimah. Taqabbalallah.